Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alhaq, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syakola dengan NPM 1903 10 10 381 dari kelas Hukum Perbankan B. Tujuan video ini ialah untuk memenuhi nilai kuis dan UAS yang diberikan oleh dosen saya, Dr. Sri Walni Rahayu. Beliau memberikan beberapa topik untuk dibahas, dan pada kesempatan kali ini saya mengambil salah satu topik pembahasan, yaitu perbedaan bank konvensional dengan bank syariah di Indonesia. Untuk mengetahui perbedaan dari kedua bank tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan bank konvensional dan apa yang dimaksud dengan bank syariah. Bank konvensional secara garis besar merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam bahasa perbankan, fungsi bank di sini dikatakan sebagai financial intermediary antara pihak yang kelebihan dana pada pihak yang kekurangan atau memerlukan dana. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup masyarakat. Dapat disimpulkan, kegiatan utama bank yaitu yang pertama menghimpun dana, kedua menyalurkan dana, ketiga memberikan jasa bank lainnya. Jika kita lihat pada bank syariah, ketentuan operasionalnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang PP tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana telah dihapus oleh PP Nomor 30 Tahun 1999 yang baru ini telah memusatkan ketentuan perbankan dalam satu wadah, yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank syariah perlu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas jasa atau produk yang ditawarkan kepada mereka. Salah satu persyaratan pengembangan kepercayaan tersebut adalah ketersediaan informasi akuntansi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank syariah dalam mencapai tujuannya. Laporan keuangan perbankan syariah diharapkan tidak hanya memenuhi berbagai laporan sesuai dengan ajuran standar, tapi laporan tersebut harus memperhatikan esensi pentingnya ekonomi syariah, yaitu dalam rangka menjalankan ketentuan-ketentuan syariah Islam dan mencapai tujuan syariah secara umum, yaitu maslahah, atau dapat dikatakan sebagai sarana pemenuhan amanah. Setelah menjelaskan apa yang dimaksud dari kedua bank tersebut, barulah saya dapat membahas lebih rinci lagi perbedaan antara keduanya. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu menyangkut yang pertama menyangkut aspek legal, kedua struktur organisasi, ketiga usaha yang dibayar, dan yang keempat lingkungan kerja. Mari kita bahas lebih rinci lagi dari perbedaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, akad dan aspek legalitas. Pada bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena berdasarkan hukum Islam. Akad yang sesuai dengan syariah diantaranya bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional yang menjalankan aktivitas usahanya dengan memberikan pinjaman dan menerima berupa bunga. Yang kedua, lembaga penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabah berbeda dengan bank konvensional, di mana kedua belah pihak tidak menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan, akan tetapi menyelesaikannya menurut tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Sedangkan pada bank konvensional permasalahan diselesaikan dengan jalur hukum. Yang ketiga yaitu struktur organisasi bank syariah dapat mempunyai struktur yang sama dengan bank konvensional seperti dalam hal komisaris dan direksi. Akan tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu keharusan adanya dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank.
Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Yang keempat, perbedaannya yaitu bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Perbedaan yang kelima ada pada lingkungan dan budaya kerja. Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika misalnya, sifat amanah dan sidik harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional dan mampu melakukan tugas secara teamwork, di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi dalam hal reward and punishment. Diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Secara garis besar, perbedaan bank konvensional dengan bank syariah dapat disimpulkan seperti ini. Yang pertama, bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram, sedangkan bank syariah investasinya yang halal saja. Yang kedua, pada bank konvensional menggunakan perangkat bunga, sedangkan pada bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli ataupun sewa. Yang ketiga, bank konvensional berorientasi pada keuntungan atau profit oriented, sedangkan bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun juga kemakmuran dunia dan akhirat. Yang keempat, pada bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan debitor, sedangkan bank syariah hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Ya, perbedaan yang kelima yaitu pada bank konvensional juga tidak terdapat dewan sejenis, sedangkan pada bank syariah penghimpunan dana, penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang perbedaan bunga dan bagi hasil yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung untuk pihak bank, sedangkan penentuan besarnya rasio nisbah bagi hasil berpedoman bagi untung dan rugi. Pada bunga, besarnya persentase berdasarkan jumlah uang atau modal yang dipinjamkan, sedangkan pada bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, pada bunga tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, sedangkan bagi hasil tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang keempat, eksistensi bunga diragukan kehalalnya oleh semua agama, termasuk agama Islam, sedangkan tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Yang kelima, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah, untung atau rugi, sedangkan bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan bersama oleh kedua belah pihak. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan pada topik kali ini, yaitu tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, itu murni kekurangan saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan saya secara seksama. Saya Hafiz Al-Haq, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.